Bikin nangis. Ku seret kedua mertua untuk melihat suamiku yang sedang merayakan ulang tahun bersama selingkuhannya. Aku balas dengan kesuksesan dan menceraikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Gina terbangun oleh sengatan lembut sinar matahari yang menyelinap melalui celah gorden kamar tidur. Senyumnya merekah otomatis. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari ulang tahun Lutfi, suaminya. 7 tahun sudah mereka berbagi atap, tawa, dan air mata. 7 tahun yang terasa begitu cepat berlalu, diwarnai dengan berbagai kenangan manis yang tersimpan rapi di sudut hatinya. Gina masih ingat jelas bagaimana gugupnya ia saat pertama kali bertemu Lutfi, seorang pria dengan senyum menawan dan mata teduh yang membuatnya merasa aman dan dicintai. Pernikahan mereka, meski tak selalu mulus, selalu ia perjuangkan. Baginya, Lutfi adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya, belahan jiwanya. Pagi ini, Gina sudah menyiapkan kejutan kecil. Aroma kopi robusta kesukaan Lutfi sudah memenuhi seisi rumah. Di atas meja makan, tertata rapi sarapan sederhana namun spesial nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang. Persis seperti yang selalu Lutfi minta. Di samping piringnya, Gina meletakkan sebuah kartu ucapan yang sudah ia tulis semalam, berisi ungkapan cinta dan harapan untuk tahun-tahun mendatang. Sambil menunggu Lutfi bangun, Gina berjalan menuju jendela ruang tamu. Ia memandang taman kecil di depan rumah mereka, yang dengan sabar ia rawat setiap akhir pekan. Bunga-bunga mawar merah kesukaan Lutfi bermekaran dengan indahnya, seolah ikut merayakan hari bahagia ini. Namun, ada sedikit ganjalan di hati Gina. Beberapa minggu terakhir ini, Lutfi tampak sedikit berbeda. Ia memang masih bersikap manis dan perhatian, namun ada sesuatu yang hilang. Tatapan matanya tidak lagi sepenuhnya tertuju padanya, dan percakapan mereka terasa lebih singkat dan formal. Gina mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin Lutfi sedang stres dengan pekerjaannya yang memang sedang padat. Mungkin ia hanya sedang lelah. Gina kembali ke dapur dan menuangkan kopi ke dalam cangkir kesukaan Lutfi. Ia ingat betul bagaimana Lutfi selalu menikmati kopi pertamanya di pagi hari sambil membaca koran, atau sekadar menikmati ketenangan sebelum memulai aktivitasnya. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah yang membuat Gina merasa dekat dan terhubung dengan suaminya. Ia membawa cangkir kopi itu ke kamar tidur. Lutfi masih tertidur pulas. Wajahnya tampak damai. Gina duduk di tepi ranjang dan mengamati wajah suaminya. Garis-garis halus mulai terlihat di sekitar matanya, tanda bertambahnya usia. Namun, bagi Gina, Lutfi tetaplah pria yang sama seperti 7 tahun lalu, pria yang berhasil mencuri hatinya. Dengan lembut, Gina mengusap rambut Lutfi. Lelaki itu menggeliat kecil dan perlahan membuka matanya. "Selamat pagi," bisik Gina dengan senyum manis. Lutfi mengerjap beberapa kali sebelum fokus pada wajah istrinya. "Selamat pagi," jawabnya dengan suara serak khas bangun tidur. Ia menarik Gina ke dalam pelukannya dan mencium keningnya sekilas. "Selamat ulang tahun, sayang," ucap Gina lagi, kali ini dengan nada lebih ceria. Lutfi tersenyum tipis. "Terima kasih." Gina bisa merasakan ada sedikit kekakuan dalam pelukan Lutfi. Bukan seperti biasanya. Namun, ia kembali mencoba untuk berpikir positif. Mungkin Lutfi belum sepenuhnya bangun. "Aku sudah siapkan sarapan kesukaanmu," kata Gina sambil bangkit dari ranjang. "Ayo, kita makan bersama." Lutfi mengangguk dan ikut bangun. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju ruang makan. Lutfi tampak terkejut melihat sarapan yang sudah tertata rapi di meja. "Wah, terima kasih banyak, sayang,"
Kamu memang yang terbaik, ujarnya sambil tersenyum lebih lebar. Gina merasa lega melihat senyum itu. Ia berharap, dengan kejutan-kejutan kecil seperti ini, ia bisa mengembalikan kehangatan yang belakangan ini terasa sedikit meredup dalam hubungan mereka. Ia punya kejutan yang lebih besar lagi untuk malam nanti. Sebuah kejutan yang ia yakini akan membuat Lutfi benar-benar bahagia. Sebuah kejutan yang ia persiapkan dengan penuh cinta dan harapan. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik senyum Lutfi pagi ini, tersimpan sebuah rahasia yang akan menghancurkan dunianya. Hari itu berjalan seperti biasa, meskipun ada sedikit ketegangan yang tak terucapkan di antara Gina dan Lutfi. Lutfi menerima beberapa panggilan telepon yang ia jawab dengan sedikit menjauh dari Gina. Katanya urusan pekerjaan. Gina mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, berusaha fokus pada persiapan kejutan yang lebih besar untuk malam nanti. Ia sudah memesan meja di restoran Italia favorit mereka, dan bahkan membeli hadiah spesial yang sudah lama Lutfi inginkan. Sore harinya, saat Gina sedang berkutat di dapur menyiapkan camilan untuk nanti malam, Lutfi menghampirinya dengan wajah sedikit menyesal. "Sayang," katanya pelan, "sepertinya aku harus benar-benar pergi untuk meeting malam ini. Tadi bos menelepon, ada masalah mendesak yang harus segera diselesaikan." Gina berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ia sudah membayangkan malam romantis berdua merayakan ulang tahun Lutfi. "Oh, begitu ya? Penting sekali?" tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. "Iya, sayang. Maafkan aku ya. Aku janji, besok kita akan merayakannya seharian penuh," jawab Lutfi sambil mengusap pipi Gina. Gina mengangguk, meskipun hatinya terasa sedikit mencelos. Ia mengerti tuntutan pekerjaan Lutfi, tapi tetap saja ada rasa kecewa karena di hari ulang tahunnya, mereka tidak bisa menghabiskan waktu bersama. Setelah Lutfi bersiap-siap dan pergi, Gina merasa sedikit bosan. Ia memutuskan untuk membereskan ruang kerja Lutfi. Biasanya ia tidak pernah menyentuh barang-barang Lutfi tanpa izin. Namun kali ini entah mengapa ia merasa tertarik pada laptop suaminya yang tergeletak di meja. "Mungkin aku bisa sambil melihat-lihat foto-foto liburan kita," pikir Gina. Ia menghidupkan laptop Lutfi. Biasanya Lutfi selalu langsung login, tapi kali ini laptop itu meminta kata sandi. Gina mencoba beberapa kombinasi yang biasa Lutfi gunakan, dan pada percobaan ketiga, berhasil. Halaman utama laptop Lutfi terbuka. Gina tidak sengaja melihat ikon pesan di sudut kanan bawah layar berkedip-kedip. Rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk mengklik ikon tersebut. Sebuah jendela kecil muncul, menampilkan beberapa pesan singkat. Mata Gina terpaku pada satu nama yang asing baginya, diiringi dengan emotikon hati. Jantung Gina mulai berdebar tak karuan. Dengan tangan gemetar, ia mengklik pesan tersebut. Isi pesan itu singkat, namun mampu merobek hatinya menjadi jutaan kepingan. "Pengirim, Bella sayang, tidak sabar merayakan ulang tahunmu besok malam. Aku sudah siapkan kejutan spesial untukmu. Sampai jumpa." Napas Gina tercekat. Besok malam? Bukankah Lutfi bilang malam ini ada meeting penting? Dan, sayang? Kejutan spesial? Air mata Gina mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perasaan hangat dan bahagia yang ia rasakan sejak pagi sirna seketika, digantikan oleh rasa dingin dan nyeri yang menusuk. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata, begitu dekat. Semua keanehan Lutfi selama beberapa minggu terakhir ini tiba-tiba menjadi jelas. Telepon genggam yang selalu terkunci, pulang larut malam, dan alasan-alasan pekerjaan yang terasa dibuat-buat. Gina terduduk lemas di kursi kerja Lutfi. Laptop itu masih menyala di pangkuannya, menampilkan bukti perselingkuhan suaminya. Dunia terasa berputar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa marah, sedih, dan bingung bercampur aduk menjadi satu.
Kejutan ulang tahun yang sudah ia persiapkan dengan penuh cinta kini terasa seperti lelucon pahit. Malam ini, Lutfi tidak benar-benar pergi untuk meeting. Ia sedang merayakan ulang tahunnya dengan wanita lain. Wanita bernama Bella. Dan Gina, istrinya, baru saja mengetahui kebenaran yang menghancurkan ini. Air mata terus mengalir membasahi pipinya. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa ada jawaban yang pasti. Malam itu, Gina tidak bisa tidur. Air matanya sudah kering, namun hatinya masih terasa perih dan berdenyut-denyut. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan tanpa tujuan di dalam rumah. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada kenangan bersama Lutfi. Foto-foto pernikahan mereka di dinding, hadiah-hadiah yang pernah mereka berikan satu sama lain. Semua terasa seperti ejekan kejam. Kemarahan mulai menyelimuti kesedihannya. Bagaimana bisa Lutfi melakukan ini padanya? Setelah semua yang telah mereka lalui bersama, setelah semua pengorbanan yang telah Gina berikan untuk pernikahan mereka, ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Gina kembali duduk di depan laptop Lutfi. Ia menjelajahi folder-folder di dalamnya, mencari petunjuk lain tentang hubungannya dengan wanita bernama Bella. Ia menemukan beberapa foto mesra mereka berdua, tersimpan rapi di sebuah folder tersembunyi. Foto-foto itu diambil di berbagai tempat, bahkan ada beberapa yang diambil di sebuah hotel yang tidak asing bagi Gina, tempat mereka dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Rasa sakit di hati Gina semakin menganga. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Namun, di tengah rasa sakit itu, muncul sebuah tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan Lutfi mempermainkannya begitu saja. Ia harus membalasnya. Bukan dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang lebih elegan dan menyakitkan bagi Lutfi. Ide itu muncul tiba-tiba, bagai kilatan petir di malam gelap. Kejutan ulang tahun. Lutfi berencana merayakan ulang tahunnya dengan selingkuhannya. Lalu, bagaimana jika Gina memberikan kejutan yang lebih besar? Kejutan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Lutfi dan wanita itu. Gina teringat pada kedua orang tua Lutfi. Mereka selalu menyayangi Gina seperti anak sendiri. Betapa hancurnya hati mereka jika mengetahui kebenaran ini, terutama melihat putra kesayangan mereka melakukan hal serendah itu. Namun, Gina juga tahu bahwa mereka adalah orang tua yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan kejujuran. Mereka pasti akan sangat kecewa dengan perbuatan Lutfi. Ia meraih ponselnya dan mencari nomor telepon ibu mertuanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menghubungi ibu mertuanya. Dengan suara bergetar, Gina menceritakan semuanya. Awalnya, ibu mertuanya terkejut dan tidak percaya. Ia tidak menyangka Lutfi bisa melakukan hal seperti itu. Ayah mertuanya, yang kemudian ikut mendengar cerita Gina, juga sangat marah dan kecewa. Setelah Gina menjelaskan rencananya, kedua mertuanya terdiam sejenak. Mereka mengerti bahwa Gina ingin mengungkap kebenaran ini secara langsung dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada Lutfi. Mereka juga merasa berhak tahu keburukan putra mereka sendiri. Akhirnya, dengan berat hati, mereka setuju untuk membantunya. Gina mulai menyusun rencana dengan lebih matang. Ia menghubungi restoran Italia favorit mereka, tempat yang ia duga akan menjadi lokasi perayaan ulang tahun Lutfi dan Bella. Ia memastikan reservasi untuk malam ini tetap berlaku. Kemudian, ia mengatur agar kedua mertuanya bisa datang dan menunggu di dekat restoran pada waktu yang telah ditentukan. Malam itu, Gina merasa lebih tenang. Keputusan untuk menghadapi Lutfi secara langsung, dengan dukungan kedua mertuanya, memberikan ia kekuatan. Ia tidak lagi merasa menjadi korban yang lemah. Ia akan menunjukkan kepada Lutfi bahwa ia tidak bisa dipermainkan. Ia akan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang tak terduga. Sambil menatap langit-langit kamar,
Gina membayangkan ekspresi wajah Lutfi dan wanita itu saat melihat kedua orang tuanya tiba di restoran. Ia tersenyum sinis. Kejutan yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan Gina, yang awalnya berencana memberikan kejutan cinta, kini bersiap untuk memberikan kejutan yang akan menghancurkan hidup Lutfi. Pagi itu, Gina bangun dengan perasaan hampa. Ucapan selamat ulang tahun yang ia berikan kepada Lutfi terasa seperti sandiwara belaka. Lutfi tampak senang dan bersemangat, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di dalam hati Gina. Ia bahkan sempat memeluk dan mencium Gina lebih lama dari biasanya, mengucapkan terima kasih atas sarapan dan kartu ucapan yang telah disiapkannya. Sepanjang hari, Gina berusaha keras untuk bersikap normal. Ia menjawab pertanyaan Lutfi dengan senyum yang dipaksakan dan mencoba untuk tidak terlihat terlalu murung. Setiap kali Lutfi menyebutkan tentang meeting pentingnya nanti malam, hati Gina terasa seperti diremas. Ia membayangkan Lutfi sedang berbicara dengan Bella, merencanakan perayaan ulang tahun mereka. Siang harinya, Gina menghubungi kembali kedua mertuanya untuk memastikan rencana malam ini. Mereka sudah siap dan akan menunggu kabar dari Gina. Ibu mertuanya terdengar sangat marah dan kecewa dengan Lutfi, namun tetap memberikan dukungan penuh kepada Gina. Ayah mertuanya hanya berpesan agar Gina tetap tenang dan tidak gegabah, dan beliau ingin melihat sendiri keburukan putranya. Sore menjelang, Lutfi mulai bersiap-siap untuk meeting-nya. Ia memilih kemeja terbaiknya, menyemprotkan parfum kesukaannya, dan bahkan menata rambutnya dengan lebih rapi dari biasanya. Gina mengamatinya dalam diam, merasakan ironi yang begitu pahit. Semua persiapan ini bukan untuknya, istrinya, melainkan untuk wanita lain. "Aku berangkat ya, sayang," kata Lutfi sambil meraih tas kerjanya. Ia menghampiri Gina dan mencium keningnya sekilas. "Jangan tidur terlalu malam. Besok kita akan merayakan ulang tahunku seharian, seperti janjiku." "Hati-hati di jalan," jawab Gina dengan senyum yang ia paksakan sekuat tenaga. Ia menatap punggung Lutfi yang menjauh, merasakan gelombang amarah dan kekecewaan yang begitu besar. Setelah Lutfi benar-benar pergi, Gina menghela napas panjang. Sandiwara ini sungguh menguras energinya. Ia segera menghubungi kedua mertuanya dan memberitahu bahwa Lutfi sudah berangkat. Mereka sepakat untuk bertemu di dekat restoran dalam waktu 1 jam. Gina berjalan menuju kamar tidur dan membuka lemari pakaiannya. Ia memilih gaun berwarna merah menyala yang sudah lama tidak ia pakai. Gaun itu selalu membuat Lutfi terpesona. Malam ini, ia ingin terlihat kuat dan berani. Ia ingin Lutfi melihat bahwa ia tidak akan hancur karena pengkhianatannya. Sambil berdandan, Gina memandang dirinya di cermin. Matanya terlihat lebih tegas dari biasanya. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah tekad yang membara. Ia sudah cukup bersedih dan merasa menjadi korban. Sekarang saatnya untuk bertindak. Setelah selesai bersiap-siap, Gina mengambil tas kecilnya dan kunci mobil. Ia meninggalkan rumah yang terasa begitu sunyi tanpa kehadiran Lutfi. Di dalam mobil, ia menarik napas dalam-dalam dan menyalakan mesin. Tujuannya jelas, restoran Italia tempat Lutfi merayakan ulang tahunnya dengan selingkuhannya. Malam ini, kejutan yang sebenarnya akan dimulai. Dan Gina akan memastikan Lutfi tidak akan pernah melupakan ulang tahunnya kali ini. Sepanjang perjalanan menuju restoran, pikiran Gina berkecamuk. Rasa marah bercampur dengan sedikit keraguan. Apakah ia melakukan hal yang benar? Apakah ia tidak terlalu gegabah? Namun, setiap kali bayangan pesan mesra dari Bella dan foto-foto Lutfi dengan wanita itu muncul di benaknya, keraguannya sirna, digantikan oleh tekad yang membaja. Lutfi pantas mendapatkan ini. Ia telah menghancurkan kepercayaan dan cinta Gina, dan ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Gina memarkir mobilnya tidak jauh dari restoran Italia yang tampak mewah dan romantis dari luar.
Lampu-lampu temaram memancarkan cahaya hangat, dan suara alunan musik lembut terdengar samar-samar dari dalam. Gina menarik napas dalam-dalam dan mematikan mesin mobil. Ia mengamati sekeliling, mencari mobil Lutfi. Tidak sulit menemukannya. Mobil sedan hitam kesayangan Lutfi terparkir rapi di antara mobil-mobil mewah lainnya. Jantung Gina berdebar semakin kencang. Ia bisa membayangkan Lutfi sedang duduk di dalam sana, tertawa dan bermesraan dengan Bella, tanpa sedikit pun menyadari bahwa dunianya akan segera jungkir balik. Sesuai rencana, Gina melihat mobil kedua mertuanya berhenti di seberang jalan. Ia keluar dari mobilnya dan berjalan menghampiri mereka. Wajah kedua mertuanya tampak tegang dan marah. Ibu mertuanya langsung memeluk Gina erat. Air mata terlihat di sudut matanya. Ayah mertuanya mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. "Kamu yakin dengan ini, Nak?" tanya ayah mertuanya dengan nada geram. Gina mengangguk mantap. "Ya, Ayah. Aku harus melakukannya. Lutfi sudah keterlaluan." "Kita akan mendukungmu sepenuhnya," kata ibu mertuanya. Suaranya bergetar karena menahan amarah. "Anak itu sudah membuat kami malu." Gina merasa sedikit lebih tenang melihat dukungan dari kedua mertuanya. Mereka pasti sangat kecewa dengan perbuatan putra mereka. Mengetahui bahwa mereka berada di sisinya memberinya kekuatan tambahan. Mereka bertiga berdiri sejenak di trotoar, saling bertukar pandang. Tidak ada banyak kata yang perlu diucapkan. Mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. "Kita masuk bersama?" tanya ayah mertua Gina. Gina menggelengkan kepala. "Biar aku masuk duluan. Aku ingin memastikan mereka ada di sana. Kalian tunggu sebentar di mobil. Nanti aku akan memberi isyarat." Kedua mertuanya mengangguk setuju. Gina menarik napas dalam-dalam sekali lagi, mencoba menenangkan kegugupan yang mulai menyerang. Ia membenarkan letak tasnya di bahu dan berjalan menuju pintu masuk restoran. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia terus melangkah maju. Ia bisa merasakan tatapan penasaran dari beberapa orang yang sedang menunggu di luar restoran. Gina tidak peduli. Malam ini bukan tentang mereka. Malam ini adalah tentang kebenaran dan keadilan, dan juga tentang harga diri Gina. Saat ia mencapai pintu restoran, seorang pelayan menyambutnya dengan ramah. Gina mengangguk kecil dan melangkah masuk. Aroma makanan Italia yang lezat langsung menyambutnya. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, mencari sosok yang sudah sangat ia kenal namun kini terasa begitu asing. Dan kemudian, matanya menangkapnya. Di sebuah meja pojok yang remang-remang, duduklah Lutfi. Ia sedang tertawa, wajahnya tampak bahagia dan tanpa beban. Di hadapannya, seorang wanita cantik berambut panjang tersenyum manis, menyuapi Lutfi dengan sepotong pasta. Pemandangan itu menghantam Gina seperti pukulan keras. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya, namun kali ini ia menahannya. Ia tidak akan menangis di sini. Ia tidak akan memberikan kepuasan kepada mereka. Gina menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Ini saatnya. Ia meraih ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada ayah mertuanya. Sekarang. Dengan langkah mantap, Gina mulai berjalan menuju meja Lutfi. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak bara api, namun ia terus maju. Ia bisa merasakan tatapan mata beberapa pengunjung restoran yang mulai memperhatikan pergerakannya. Semua perhatian akan segera tertuju pada mereka. Dan Gina siap untuk menghadapi badai yang akan ia ciptakan, bersama dengan kedua mertuanya. Langkah Gina semakin mendekat ke meja Lutfi. Gaun merahnya tampak berkilauan di bawah cahaya lampu restoran, menarik perhatian beberapa pasang mata. Lutfi dan Bella, yang awalnya terlalu asyik dengan percakapan mereka, akhirnya menyadari ada seseorang yang menghampiri. Mata Bella lebih dulu menangkap sosok Gina. Senyum di wajahnya memudar perlahan, digantikan oleh ekspresi bingung dan sedikit khawatir. Ia menyenggol lengan Lutfi,
memberikan isyarat dengan matanya. Lutfi menoleh, dan seketika, wajahnya berubah pucat pasi. Kesenangan dan kebahagiaan yang terpancar beberapa saat lalu lenyap tak berbekas, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan yang kentara. Ia bahkan sempat menjatuhkan garpu yang sedang dipegangnya. Gina berhenti tepat di samping meja mereka. Ia menatap Lutfi dengan tatapan dingin dan menusuk, tanpa sedikit pun emosi yang terlihat. Bella di samping Lutfi tampak semakin gelisah, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. "Selamat ulang tahun, Lutfi," ucap Gina dengan suara yang tenang namun syarat akan ironi. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh beberapa pengunjung di sekitar mereka yang kini mulai menoleh dengan rasa ingin tahu. Lutfi tergagap. "Gina? Kamu di sini?" "Tentu saja, sayang. Aku tidak mungkin melewatkan hari spesialmu," jawab Gina, senyum sinis tersungging di bibirnya. "Aku bahkan membawa kejutan yang lebih istimewa." Tepat pada saat itu, kedua orang tua Lutfi muncul di belakang Gina. Ayah Lutfi, dengan wajah merah pada menahan amarah, berdiri tegak di samping Gina. Ibu Lutfi, dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya, memandang putranya dengan tatapan kecewa dan terluka. Kehadiran kedua orang tua Lutfi membuat Lutfi semakin kehilangan kata-kata. Wajahnya benar-benar pucat seperti mayat. Bella, yang sedari tadi hanya diam, kini menatap Lutfi dengan tatapan bertanya dan sedikit menuduh. "Lutfi, apa-apaan ini?" bentak ayah Lutfi, suaranya menggelegar di seluruh restoran. Beberapa pengunjung terlonjak kaget dan semakin menatap ke arah mereka. Lutfi menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba meraih tangan Gina, namun Gina menarik tangannya dengan cepat. "Pak, ini tidak seperti yang Papa lihat," jawab Lutfi dengan nada gugup dan tidak meyakinkan. Gina tertawa sinis. "Tidak seperti yang Papa lihat? Oh, Lutfi, aku tidak menyangka kamu akan berbohong di depan orang tuamu sendiri. Kalau begitu, coba jelaskan padaku, wanita ini siapa?" Dia Bella, Pak, teman kantor," jawab Lutfi, semakin terpojok. Ibu Lutfi menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Teman kantor? Lutfi, jangan berbohong. Gina sudah menceritakan semuanya. Kami tidak menyangka kamu bisa serendah ini." Gina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto mesra Lutfi dan Bella yang ia temukan di laptop suaminya. "Apakah, teman kantor, biasanya berpelukan mesra dan berciuman di hotel, Lutfi?" Layar ponsel Gina menampilkan foto-foto yang tak terbantahkan. Lutfi terdiam, tidak bisa lagi mengelak. Wajah Bella semakin memerah karena malu dan ketahuan. "Lutfi, kami sangat malu padamu," kata ayah Lutfi dengan suara bergetar menahan amarah. "Kami tidak pernah mengajarkanmu untuk berkhianat dan menyakiti istrimu seperti ini." Suasana di restoran semakin tegang. Hampir semua mata tertuju pada meja mereka. Beberapa pelayan tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Maafkan aku, Pak," ucap Lutfi dengan suara tertahan. Ia menatap Gina dengan tatapan memohon. "Gina, aku bisa jelaskan semuanya. Ini hanya apa, Lutfi?" potong Gina dengan nada tajam. "Hanya perselingkuhan murahan di hari ulang tahunmu? Di saat aku sudah menyiapkan kejutan untukmu di rumah? Dan kamu malah merayakannya dengan wanita lain di belakangku, di depan kedua orang tuamu sendiri." Air mata Gina akhirnya tumpah. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa begitu bodoh dan terluka. "Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan ini padaku, Lutfi," lanjut Gina dengan suara bergetar. "Di hari ulang tahunmu, kamu merayakannya dengan wanita lain. Dan aku, istrimu, bahkan tidak tahu apa-apa. Lebih parahnya lagi, kamu mempermalukan orang tuamu sendiri dengan kelakuanmu ini."
Lutfi hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Gina dan kedua orang tuanya. Bella masih berusaha menyembunyikan wajahnya, merasa sangat tidak nyaman dengan situasi yang terjadi. "Sudah cukup," kata ayah Lutfi dengan nada tegas. Ia menatap Lutfi dengan sorot mata yang dingin dan penuh kekecewaan. "Kami tidak ingin membuat keributan lebih lanjut di tempat umum. Tapi kamu sudah keterlaluan, Lutfi. Kamu telah menghancurkan hati Gina dan juga nama baik keluarga kami." Gina menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Lutfi sekali lagi, mencoba mencari sedikit saja penyesalan di matanya. Namun, yang ia lihat hanyalah rasa malu dan ketakutan. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Lutfi," kata Gina dengan suara yang kini terdengar lebih tenang, namun penuh dengan ketegasan. "Semua sudah jelas. Aku datang ke sini bukan hanya untuk melihat keburukanmu, tapi juga untuk menunjukkan kepada kedua orang tuamu betapa rendahnya kamu telah memperlakukan aku dan keluarga ini." Gina menoleh kepada kedua mertuanya. "Ayo, Ma, Pak, kita pergi." Ia berbalik dan berjalan meninggalkan meja Lutfi, diikuti oleh kedua mertuanya yang tampak sangat terpukul dan marah. Lutfi hanya bisa terpaku di tempatnya, menyaksikan kepergian Gina dan kedua orang tuanya. Bella masih duduk di hadapannya, wajahnya pucat dan ketakutan. Suasana di restoran masih terasa tegang, dengan tatapan penasaran dan iba dari para pengunjung yang mengikuti kepergian Gina dan kedua mertuanya. Klimaks dari kejutan ulang tahun Lutfi baru saja terjadi, dan dampaknya akan terasa sangat panjang dan menghancurkan. Langkah Gina terasa ringan sekaligus berat saat ia keluar dari restoran, diapit oleh kedua mertuanya yang tampak sangat terpukul dan marah. Ringan karena beban rahasia dan sandiwara akhirnya terlepas, namun berat karena ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ibu mertuanya menangis terisak, sementara ayah mertuanya mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah yang membara. Di dalam mobil, suasana terasa hening dan penuh kesedihan. Ibu mertua Gina terus menangis, sesekali mengusap air matanya dengan tisu. Ayah mertua Gina hanya diam, pandangannya lurus ke depan, rahangnya masih terlihat mengeras. Gina sendiri merasa kosong, seperti semua emosinya telah terkuras habis. "Gina, nak, maafkan putra kami," ucap ibu mertuanya akhirnya, suaranya tercekat oleh tangis. "Kami tidak pernah menyangka ia bisa melakukan hal seperti ini. Kami sangat malu." Gina meraih tangan ibu mertuanya dan menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Ma. Ini bukan salah mama dan papa." Ayah mertua Gina menghela napas panjang. "Kami akan bicara dengannya nanti. Ini tidak bisa dibiarkan." Mereka mengantar Gina kembali ke rumahnya. Ibu mertuanya memeluk Gina erat sebelum keluar dari mobil. "Kamu kuat, nak. Jangan biarkan ini menghancurkanmu." Gina mengangguk lemah dan mengucapkan terima kasih. Ia masuk ke dalam rumah yang terasa begitu sunyi dan dingin tanpa kehadiran Lutfi. Kenangan-kenangan indah bersama Lutfi kembali menghantuinya, namun kini terasa begitu menyakitkan. Malam itu, Gina tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan kejadian di restoran dan percakapan dengan kedua mertuanya. Ia merasa kasihan melihat betapa terpukulnya mereka dengan perbuatan Lutfi. Keesokan paginya, Gina bangun dengan perasaan yang lebih tenang. Ia sudah mengambil keputusan yang bulat. Ia akan menceraikan Lutfi. Tidak ada gunanya lagi mempertahankan pernikahan yang didasari oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ia juga merasa tidak bisa lagi tinggal di rumah ini, rumah yang penuh dengan kenangan palsu. Ia menghubungi kedua mertuanya dan memberitahu keputusannya. Mereka mendukungnya sepenuhnya dan berjanji akan membantunya dalam proses perceraian ini. Ibu mertuanya bahkan menawarkan Gina untuk tinggal sementara waktu di rumah mereka. Gina menolak tawaran itu dengan halus. Ia ingin memulai hidupnya yang baru secara mandiri.
Ia memutuskan untuk fokus pada karirnya dan mencari tempat tinggal baru. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia yakin bisa melewatinya. Dengan tekad yang kuat, Gina mulai menghubungi seorang pengacara untuk mengurus proses perceraian. Ia juga mulai mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dan apartemen yang bisa ia sewa. Meskipun hatinya masih terasa sakit, ada secercah harapan di hatinya. Ia yakin, di balik badai ini, akan ada pelangi yang menantinya. Ia akan membalas pengkhianatan Lutfi bukan dengan dendam, melainkan dengan kesuksesan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Hari-hari setelah malam yang mengguncang di restoran terasa suram. Namun di tengah kesuraman itu, benih-benih harapan mulai tumbuh di hati Gina. Ia tahu, untuk bisa melanjutkan hidup, ia harus mengambil tindakan nyata. Pagi itu, dengan ditemani ibu mertuanya, Gina pergi menemui seorang pengacara bernama Bapak Haris. Kantornya terletak di sebuah gedung perkantoran yang megah di pusat kota. Gina merasa sedikit gugup saat menceritakan kronologis kejadian kepada Bapak Haris. Ia menunjukkan pesan-pesan dari Bella dan beberapa foto yang ia temukan di laptop Lutfi. Bapak Haris mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah mendengar semuanya, beliau mengangguk dengan yakin. Dengan bukti-bukti ini, proses perceraian akan berjalan dengan cukup kuat di pihak Anda, Ibu Gina. Kita akan segera mengajukan gugatan cerai, kata Bapak Haris dengan nada profesional namun tetap memberikan dukungan. Ia menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan diambil dan hak-hak Gina sebagai seorang istri. Gina merasa sedikit lega memiliki seseorang yang ahli di bidangnya untuk membantunya melewati masa sulit ini. Setelah pertemuan dengan pengacara, Gina mulai fokus pada pencarian tempat tinggal baru. Ia membuka berbagai aplikasi properti online dan melihat-lihat apartemen yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhannya. Ia mencari tempat yang tidak terlalu besar namun cukup nyaman untuk ia tinggali sendiri. Ia mengunjungi beberapa lokasi, mulai dari apartemen studio minimalis hingga unit dengan satu kamar tidur yang lebih luas. Ada yang terlalu ramai, ada yang terlalu jauh dari pusat kota, dan ada pula yang tidak sesuai dengan seleranya. Hingga suatu sore, ia menemukan sebuah apartemen studio yang terasa pas. Terletak di lantai atas sebuah gedung apartemen modern, apartemen itu memiliki jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota yang indah. Cahaya matahari sore membanjiri ruangan, memberikan kesan hangat dan nyaman. Gina langsung jatuh hati. Ia memeriksa fasilitas yang ditawarkan, berbicara dengan pengelola apartemen, dan akhirnya memutuskan untuk menandatangani kontrak sewa untuk 1 tahun ke depan. Rasa lega dan sedikit kebahagiaan menyelimuti hatinya. Ini adalah ruang barunya, tempat di mana ia akan membangun kembali hidupnya. Paralel dengan pencarian tempat tinggal, Gina juga mulai memikirkan tentang pekerjaan. Ia membuka laptop lamanya dan mulai memperbarui resume. Ia mengingat kembali pengalaman kerjanya sebelum menikah, keahlian yang ia miliki, dan jenis pekerjaan yang mungkin ia minati. Ia menghubungi beberapa teman lama melalui media sosial dan menceritakan situasinya. Beberapa teman menawarkan dukungan moral, dan seorang teman lamanya yang bekerja di sebuah perusahaan konsultan menawarkan bantuan untuk menghubungkannya dengan bagian HRD. Setelah mengirimkan resume dan melalui beberapa tahap wawancara, Gina mendapatkan kabar baik. Ia diterima sebagai staf administrasi. Meskipun gajinya tidak terlalu besar, Gina merasa sangat bersyukur. Ini adalah langkah awal yang penting untuk meraih kemandirian finansial. Selama masa-masa sulit ini, hubungan Gina dengan kedua mertuanya justru semakin erat. Mereka sering menelepon, mengirimkan pesan, dan bahkan datang berkunjung untuk memastikan Gina baik-baik saja.
Mereka sangat menyesali perbuatan Lutfi dan tidak henti-hentinya meminta maaf kepada Gina. Ibu mertuanya seringkali menangis saat berbicara dengan Gina, merasa bersalah karena tidak bisa mendidik putranya dengan baik. Ayah mertuanya, meskipun lebih pendiam, selalu memberikan dukungan moral dan menawarkan bantuan praktis, seperti membantu Gina pindahan ke apartemen barunya. Mereka berdua sangat marah kepada Lutfi dan berjanji akan berbicara keras dengannya. Gina merasa terharu dengan perhatian dan kasih sayang yang ia terima dari kedua mertuanya. Ia tahu, meskipun pernikahannya dengan Lutfi berakhir, ia akan tetap memiliki hubungan baik dengan mereka. Secara emosional, Gina mengalami naik turun. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat marah dan terluka, terutama saat mengingat pengkhianatan Lutfi. Namun, ada juga saat-saat di mana ia merasa lebih kuat dan bersemangat untuk menatap masa depan. Ia mulai menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, seperti membaca buku, berolahraga, dan bertemu dengan teman-teman lamanya. Ia belajar untuk menikmati waktu sendiri dan menemukan kembali minatnya yang sempat terlupakan. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan satu tugas, seperti menandatangani kontrak apartemen atau menyelesaikan hari pertamanya di pekerjaan baru, ia merasa semakin percaya diri dan mandiri. Suatu sore, setelah selesai menata barang-barangnya di apartemen barunya, Gina berdiri di depan jendela, menatap gemerlap lampu kota. Ia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tipis. Perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, namun ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bertekad untuk meraih kebahagiaannya sendiri. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya, dan ia yakin, dengan kerja keras dan semangat yang pantang menyerah, ia akan berhasil membalas pengkhianatan Lutfi dengan kesuksesan yang gemilang. Babak baru dalam hidup Gina baru saja dimulai, dan ia siap untuk menulis cerita yang lebih indah. Minggu-minggu pertama di apartemen baru terasa seperti adaptasi terhadap ritme kehidupan yang benar-benar berbeda. Gina perlahan tapi pasti mulai menata ruang studionya menjadi tempat yang nyaman dan personal. Ia membeli beberapa tanaman hias untuk memberikan sentuhan segar, memasang foto-foto kenangan indah bersama teman-teman dan keluarganya, dan menata buku-buku favoritnya di rak. Setiap sudut apartemen itu perlahan mulai mencerminkan kepribadiannya, bukan lagi jejak kehidupan bersama Lutfi. Pekerjaan barunya di perusahaan konsultan juga menantang sekaligus memberikan semangat baru. Sebagai staf administrasi, Gina bertanggung jawab untuk berbagai tugas, mulai dari mengatur jadwal pertemuan, mengelola dokumen, hingga membantu persiapan presentasi. Awalnya, ia merasa sedikit kewalahan dengan banyaknya hal baru yang harus dipelajari. Namun, ia tidak mudah menyerah. Ia bertanya kepada rekan-rekannya jika ada yang tidak ia pahami, mencatat setiap detail, dan berusaha untuk selalu proaktif. Gina beruntung memiliki rekan-rekan kerja yang ramah dan suportif. Mereka dengan sabar membantunya beradaptasi dan tidak ragu untuk memberikan pujian atas kerja kerasnya. Gina merasa diterima dan menjadi bagian dari tim. Setiap hari ia belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, dan merasa semakin percaya diri dengan kemampuannya. Tentu saja, ada saat-saat di mana Gina merasa lelah dan merindukan kenyamanan hidupnya dulu. Terkadang, kenangan tentang Lutfi tiba-tiba muncul, terutama di malam hari saat ia sendirian di apartemen. Namun, ia dengan cepat menepis pikiran-pikiran itu. Ia mengingatkan dirinya sendiri tentang pengkhianatan Lutfi dan betapa ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Gina mulai membangun rutinitas baru. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, berolahraga ringan di gym apartemen, lalu menyiapkan sarapan sehat sebelum berangkat kerja. Sepulang kerja, ia biasanya menyempatkan diri untuk membaca, menonton film, atau sekadar bersantai di balkon sambil menikmati pemandangan kota. Di akhir pekan, ia sering bertemu dengan teman-teman lamanya, menghabiskan waktu untuk mengobrol, makan bersama,
atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ia juga mulai lebih memperhatikan dirinya sendiri. Ia mencoba berbagai resep masakan baru, melakukan perawatan diri di rumah, dan bahkan membeli beberapa pakaian baru yang membuatnya merasa lebih segar dan percaya diri. Gina menyadari bahwa ia telah mengabaikan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, terlalu fokus pada kebutuhan dan keinginan Lutfi. Kini, ia memiliki kesempatan untuk kembali mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Suatu malam, saat sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemennya, Gina merenung. Ia membandingkan kehidupannya saat ini dengan kehidupannya dulu. Dulu, ia merasa aman dan nyaman dalam pernikahannya, namun ia juga merasa sedikit terkekang dan bergantung pada Lutfi. Sekarang, ia memang harus bekerja lebih keras dan menghadapi berbagai tantangan sendirian. Namun ia merasakan kebebasan dan kemandirian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Gina menyadari bahwa pengkhianatan Lutfi, meskipun sangat menyakitkan, telah menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang wanita yang tangguh dan mampu bangkit dari keterpurukan. Dengan senyum tipis, Gina menatap bintang-bintang di langit malam. Ia merasa optimis tentang masa depannya. Ia tahu, dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa meraih kesuksesan yang ia impikan. Ia akan membalas pengkhianatan Lutfi bukan dengan dendam, melainkan dengan pencapaian-pencapaian yang akan ia raih sendiri. Ritme baru dalam hidupnya ini terasa lebih menantang, namun juga jauh lebih memuaskan. Gina siap untuk terus melangkah maju, menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Kemudian, perusahaan tempat Gina bekerja mempercayakan sebuah proyek. Hal ini dinilai sebagai bentuk untuk melihat bagaimana skill Gina dalam bekerja sebagai pegawai baru. Proyek besar yang dipercayakan kepada tim Gina ternyata adalah sebuah konsultasi strategis untuk sebuah perusahaan retail besar yang sedang mengalami penurunan penjualan. Klien mereka adalah PT Gemilang Jaya, sebuah nama besar di industri fashion tanah air. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan yang dihadapi PT Gemilang Jaya dan merumuskan strategi baru untuk meningkatkan kembali daya saing mereka di pasar. Tim inti proyek ini terdiri dari 5 orang. Bapak Surya sebagai project manager, 2 orang konsultan senior yang bertugas menganalisis data dan merumuskan strategi, seorang analis junior yang membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data, dan Gina sebagai koordinator tim yang bertanggung jawab atas semua urusan administrasi, logistik, dan komunikasi antar tim serta dengan klien. Sejak hari pertama proyek dimulai, Gina menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia memastikan semua dokumen terorganisir dengan rapi, jadwal pertemuan terkelola dengan baik, dan semua anggota tim memiliki informasi yang mereka butuhkan tepat waktu. Ia juga menjadi penghubung utama dengan pihak klien, memastikan komunikasi berjalan lancar dan semua permintaan klien terpenuhi dengan cepat dan efisien. Para konsultan senior, Mas Arya dan Mbak Rina, sangat mengapresiasi bantuan Gina. Mereka bisa fokus pada analisis dan strategi tanpa harus terbebani dengan urusan administratif. Analis junior, Rio, juga seringkali meminta bantuan Gina untuk mengorganisir data dan membuat laporan yang lebih rapi. Gina dengan senang hati membantu, bahkan seringkali memberikan ide-ide sederhana namun efektif untuk mempermudah pekerjaan mereka. Ada satu momen krusial dalam proyek ini ketika tim mereka menghadapi kendala besar. Data penjualan dari beberapa cabang PT Gemilang Jaya tidak lengkap dan tidak akurat, menghambat proses analisis. Deadline untuk presentasi awal kepada klien semakin dekat, dan tim mulai merasa panik. Bapak Surya mencoba mencari solusi dengan menghubungi pihak klien, namun hasilnya tidak memuaskan. Melihat situasi yang genting, Gina teringat pengalamannya dulu saat membantu Lutfi mengelola stok barang di toko online-nya.
Ia belajar pentingnya memiliki sistem pencatatan yang baik dan bagaimana cara melacak data yang hilang. Dengan inisiatif sendiri, Gina menghubungi kembali beberapa kontak lamanya di bidang IT dan meminta saran. Ia juga melakukan riset online tentang sistem manajemen data retail. Setelah beberapa hari mencari informasi, Gina menemukan sebuah metode sederhana namun efektif untuk mengolah data yang tidak lengkap dan memprediksi tren penjualan berdasarkan data yang ada. Ia memberanikan diri menyampaikan idenya kepada Bapak Surya. Awalnya, Bapak Surya sedikit ragu. Namun setelah Gina menjelaskan metodenya dengan rinci dan menunjukkan potensi hasilnya, Bapak Surya akhirnya setuju untuk mencoba. Dengan kerja keras dan ketelitian, Gina dan Rio berhasil mengolah data yang ada dan menyajikan analisis yang cukup akurat kepada tim. Hasilnya, tim mereka berhasil menyelesaikan presentasi awal tepat waktu dan mendapatkan pujian dari klien. Bapak Surya sangat terkesan dengan kontribusi Gina. Setelah presentasi selesai, ia memanggil Gina dan mengucapkan terima kasih secara pribadi. Gina, kamu benar-benar menyelamatkan proyek ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak menemukan solusi itu. Kamu bukan hanya staf administrasi yang hebat, tapi juga seorang pemikir yang cerdas, kata Bapak Surya dengan nada penuh penghargaan. Sejak saat itu, peran Gina dalam tim semakin penting. Ia tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga mulai dilibatkan dalam diskusi-diskusi strategis. Ia berani menyampaikan pendapatnya dan seringkali memberikan perspektif yang segar dan berbeda. Ia belajar banyak dari para konsultan senior tentang analisis bisnis, strategi pemasaran, dan manajemen proyek. Di kehidupan pribadinya, Gina semakin menikmati kemandiriannya. Ia bergabung dengan kelas memasak di akhir pekan dan menemukan kegembiraan dalam menciptakan hidangan-hidangan lezat. Ia juga mulai aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan apartemennya, bertemu dengan tetangga baru dan memperluas lingkaran pertemanannya. Ia merasa lebih hidup dan lebih bersemangat. Keuangan Gina juga semakin membaik. Selain gaji pokoknya, ia juga mendapatkan bonus atas keberhasilan proyek timnya. Ia bisa menabung lebih banyak dan mulai merencanakan masa depannya dengan lebih matang. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengambil kursus online untuk meningkatkan keterampilannya di bidang manajemen proyek. Suatu sore, saat sedang menikmati kopi di balkon apartemennya, Gina menerima telepon dari ibu mertuanya. Ibu mertuanya bercerita bahwa Lutfi baru saja datang ke rumah mereka dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah menyia-nyiakan Gina dan ingin memperbaiki semuanya. Gina mendengarkan dengan tenang tanpa emosi yang berlebihan. Ia sudah memaafkan Lutfi dalam hatinya, bukan untuknya, tapi untuk dirinya sendiri agar bisa melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Namun, untuk kembali bersama, itu adalah hal yang mustahil. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa dibangun kembali. Sampaikan salamku untuk Papa, ya Ma, kata Gina kepada ibu mertuanya dengan nada lembut. Aku harap Lutfi bisa belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Setelah menutup telepon, Gina tersenyum tipis. Ia merasa damai dengan keputusannya. Ia tidak lagi marah atau sakit hati. Ia hanya fokus pada masa depannya dan kesuksesan yang sedang ia raih. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia telah membalas pengkhianatan Lutfi bukan dengan dendam, melainkan dengan membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna untuk dirinya sendiri. Langkahnya di dunia profesional semakin mantap, dan ia siap untuk terus menanjak menuju puncak karirnya. Setahun berlalu sejak Gina bergabung dengan perusahaan konsultan. Dalam kurun waktu itu, ia telah membuktikan dirinya sebagai aset yang berharga. Dedikasi, kecerdasan,
dan kemampuannya dalam mengatasi masalah membuatnya semakin diandalkan. Proyek-proyek yang ia tangani selalu berhasil diselesaikan dengan memuaskan, bahkan seringkali melampaui ekspektasi klien. Kinerja Gina yang gemilang tidak luput dari perhatian para petinggi perusahaan. Suatu pagi, Bapak Surya kembali memanggil Gina ke ruangannya. Kali ini, raut wajahnya lebih sumringah dari sebelumnya. "Gina, ada kabar baik," kata Bapak Surya dengan senyum lebar. "Mengingat kontribusi kamu yang luar biasa selama ini, perusahaan memutuskan untuk mempromosikan kamu menjadi asisten manajer proyek." Mata Gina terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Promosi? Secepat ini? Perasaan bahagia dan haru bercampur aduk di dalam hatinya. Ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunannya selama ini. "Terima kasih banyak atas kepercayaan yang telah Bapak berikan," ucap Gina dengan suara bergetar. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab baru ini." "Saya yakin kamu bisa, Gina," jawab Bapak Surya penuh keyakinan. "Kamu memiliki potensi yang besar. Teruslah belajar dan berkembang." Promosi ini membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi Gina. Ia kini tidak hanya mengelola administrasi proyek, tetapi juga mulai terlibat dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan memimpin tim kecil. Awalnya, ia merasa sedikit tertekan dengan tanggung jawab baru ini, namun ia tidak gentar. Ia belajar dari pengalaman, meminta masukan dari rekan-rekannya yang lebih senior, dan terus mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinan Gina, timnya berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar dengan hasil yang sangat memuaskan. Klien-klien perusahaan sangat terkesan dengan profesionalisme dan efektivitas tim yang dipimpin oleh Gina. Reputasi Gina di dunia konsultan pun semakin meningkat. Ia mulai dikenal sebagai seorang manajer proyek muda yang berbakat dan menjanjikan. Kesuksesan di karir juga berdampak positif pada kehidupan pribadi Gina. Ia semakin percaya diri dan mandiri. Secara finansial, ia sudah sangat stabil dan bahkan berhasil membeli sebuah apartemen yang lebih besar dan lebih nyaman untuk dirinya sendiri. Ia menata apartemen itu dengan gaya yang sesuai dengan kepribadiannya, menciptakan ruang yang benar-benar menjadi rumah baginya. Gina juga semakin menikmati waktu luangnya. Ia kembali aktif melukis dan bahkan mengikuti beberapa pameran seni kecil. Ia juga sering bepergian sendiri atau bersama teman-temannya, mengunjungi tempat-tempat baru dan menikmati keindahan dunia. Ia merasa bebas dan bahagia, menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Suatu sore, Gina menerima surat resmi dari pengacaranya. Surat itu berisi kabar bahwa proses perceraiannya dengan Lutfi telah selesai. Ia resmi bercerai. Gina membaca surat itu dengan tenang. Tidak ada lagi rasa sakit atau marah yang ia rasakan. Ia hanya merasa lega dan bersyukur babak itu telah berakhir. Ia telah menutup pintu masa lalu dan siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Gina merenung sejenak. Ia telah melalui masa-masa sulit setelah mengetahui pengkhianatan Lutfi. Ia merasa hancur dan tidak tahu arah. Namun, ia berhasil bangkit, menemukan kekuatan dalam dirinya, dan mengubah rasa sakit menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar istri seorang pria. Ia adalah Gina, seorang wanita karir yang sukses, mandiri, dan bahagia. Sambil menatap langit senja dari balkon apartemennya, Gina tersenyum bangga. Ia telah meraih bintang di langit karirnya. Dan ia tahu, ini hanyalah permulaan. Masih banyak mimpi dan cita-cita yang ingin ia raih. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, Gina siap untuk menaklukkan dunia. Beberapa tahun berlalu sejak promosi pertamanya, dan Gina terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam karirnya. Ia tidak hanya berhasil memimpin berbagai proyek besar dengan sukses,
tetapi juga dikenal sebagai salah satu manajer proyek yang paling dihormati di perusahaannya. Kemampuannya dalam memotivasi tim, mengatasi tantangan, dan menjalin hubungan baik dengan klien membuatnya menjadi aset yang tak ternilai harganya. Gina dipercaya untuk memimpin proyek-proyek yang semakin kompleks dan strategis. Salah satunya adalah proyek konsultasi untuk membantu sebuah perusahaan teknologi rintisan, startup, berkembang pesat dan melakukan ekspansi ke pasar internasional. Proyek ini sangat menantang karena melibatkan berbagai aspek bisnis dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tren teknologi terkini. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan kepemimpinannya yang efektif, Gina berhasil membawa timnya meraih kesuksesan besar. Klien sangat puas dengan hasil kerja mereka, dan nama Gina semakin dikenal di kalangan profesional. Keberhasilan Gina tidak hanya terbatas di dalam perusahaan. Ia mulai mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di berbagai seminar dan konferensi industri. Ia berbagi pengalamannya dalam mengelola proyek, memimpin tim, dan membangun karir di dunia konsultasi. Kepercayaan dirinya semakin terpancar, dan ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang ingin meraih kesuksesan di dunia profesional. Secara finansial, Gina sudah sangat mapan. Ia berhasil mengelola keuangannya dengan baik, melakukan investasi yang cerdas, dan menikmati hasil kerja kerasnya. Ia membeli sebuah apartemen penthouse dengan pemandangan kota yang menakjubkan, sebuah pencapaian yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia juga seringkali memberikan hadiah kepada kedua mertuanya sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan mereka. Kehidupan pribadi Gina juga semakin berwarna. Ia memiliki lingkaran pertemanan yang solid dan suportif. Ia menikmati berbagai hobi dan minatnya, mulai dari melukis, membaca, hingga traveling ke berbagai negara. Ia merasa bahagia dan puas dengan kehidupannya saat ini. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Suatu sore, saat sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemennya, Gina tidak sengaja melihat berita di televisi tentang perkembangan bisnis mantan suaminya, Lutfi. Bisnisnya dikabarkan mengalami kesulitan dan sedang dalam proses restrukturisasi. Gina tidak merasakan kegembiraan atau dendam sedikit pun. Ia hanya merasa sedikit kasihan. Ia telah lama melupakan masa lalunya dan fokus pada kehidupannya saat ini. Ia teringat pada malam di restoran itu, malam di mana ia membawa kedua mertuanya untuk menyaksikan pengkhianatan Lutfi. Malam yang terasa begitu menyakitkan dan menghancurkan. Namun, kini, ia melihat malam itu sebagai titik balik dalam hidupnya. Malam itu telah memicu transformasi dalam dirinya, membawanya menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gina tersenyum. Ia telah mengukir namanya di industri konsultasi. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih impian-impiannya. Ia telah membalas pengkhianatan Lutfi bukan dengan air mata dan ratapan, melainkan dengan kesuksesan yang gemilang dan kehidupan yang penuh makna. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri dan bersemangat untuk menghadapi babak-babak selanjutnya dalam hidupnya. Masa depannya tampak cerah dan penuh dengan potensi. Restoran Italia itu, dengan dinding bata ekspos dan aroma rempah yang menggoda, selalu menjadi tempat pelarian yang sempurna bagi Gina. Malam itu, setelah menerima penghargaan bergengsi atas kepemimpinannya dalam sebuah proyek inovatif, ia merasa pantas untuk menikmati hidangan lezat dan suasana tenang di sana. Cahaya lilin di atas meja menciptakan bayangan lembut di wajahnya saat ia menyesap anggur merah pesanannya. Ketika Lutfi memasuki restoran, Gina sedang menikmati suapan pertama pastanya. Pria itu tampak jauh berbeda dari Lutfi yang dulu ia kenal. Ada guratan kelelahan di wajahnya, dan pakaiannya tidak lagi semewah dulu. Namun, mata yang pernah membuatnya jatuh cinta itu masih sama, meskipun kini tampak lebih redup dan penuh penyesalan. Saat pandangan mereka bertemu, Gina merasakan kejutan sesaat, namun ia dengan cepat menguasai dirinya.
Ia tidak ingin menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Lutfi berjalan menghampirinya dengan langkah yang sedikit gontai. "Gina," ulangnya, kali ini dengan nada yang lebih pasti namun tetap ada keraguan di dalamnya. "Lutfi," jawab Gina, mempertahankan senyum tipisnya. Ia mengisyaratkan kursi di hadapannya. "Silakan duduk." Lutfi duduk dengan canggung, seolah tidak yakin apakah ia pantas berada di sana. Keheningan kembali menyelimuti mereka, terasa lebih panjang dan lebih berat dari sebelumnya. Gina membiarkan keheningan itu, membiarkan Lutfi mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Aku sering memikirkanmu," kata Lutfi akhirnya, menatap meja dengan pandangan kosong. "Terutama setelah mendengar tentang kesuksesanmu." "Terima kasih," jawab Gina singkat, tidak ingin memancing percakapan yang lebih dalam. Aku benar-benar menyesal, Gina," lanjut Lutfi, kini menatap mata Gina dengan tatapan memohon. "Aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku telah menyia-nyiakan wanita sebaik kamu." Gina menghela napas pelan. Ia melihat ketulusan di mata Lutfi, namun hatinya tidak lagi bergetar. "Lutfi, waktu telah berlalu. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa beban." "Aku mengerti," kata Lutfi dengan nada sedih. "Aku pantas mendapatkan semua ini. Bisnisku memang sedang sulit. Aku kehilangan banyak hal setelah kamu pergi. Aku baru menyadari betapa berartinya kamu dalam hidupku setelah aku kehilanganmu." Gina terdiam sejenak. Ia bisa merasakan sedikit rasa kasihan terhadap mantan suaminya, namun itu tidak mengubah apapun. "Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, Lutfi. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." "Aku merindukanmu, Gina," ucap Lutfi tiba-tiba, suaranya lirih dan penuh penyesalan. Gina menatapnya dengan lembut. "Kita pernah memiliki kenangan indah bersama, Lutfi. Tapi itu adalah masa lalu. Kita berdua sudah berjalan di jalur yang berbeda sekarang. Aku bahagia dengan kehidupanku, dan aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu." Lutfi mengangguk, air mata terlihat di sudut matanya. "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu." "Aku juga tidak akan pernah melupakanmu, Lutfi," jawab Gina dengan tulus. "Kamu adalah bagian dari masa laluku, dan aku belajar banyak dari pengalaman kita bersama. Tapi sekarang, aku harus fokus pada masa depanku." Mereka terdiam lagi. Kali ini keheningan terasa lebih damai. Lutfi tampak lebih menerima kenyataan. "Aku senang melihatmu bahagia dan sukses, Gina," kata Lutfi akhirnya, berdiri dari kursinya. "Semoga kamu selalu bahagia." "Terima kasih, Lutfi. Kamu juga," jawab Gina sambil tersenyum tulus. Lutfi berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Gina yang kembali menikmati makan malamnya. Pertemuan itu tidak membuatnya sedih atau marah. Justru, ia merasa semakin yakin dengan keputusannya dulu. Ia telah memilih jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan meraih kesuksesan tanpa harus bergantung pada siapapun. Pertemuan dengan Lutfi malam itu terasa seperti bab terakhir dari buku lama yang akhirnya selesai dibaca. Gina siap untuk menulis bab-bab baru dalam kehidupannya. Bab-bab yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta yang tulus. Ia merasa damai dan optimis menatap masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Kehidupan Gina semakin lengkap dengan hadirnya seseorang yang baru. Beberapa waktu setelah pertemuannya dengan Lutfi, ia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian dalam sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaannya. Adrian adalah seorang arsitek yang memiliki visi dan semangat yang sama dengan Gina. Mereka memiliki banyak kesamaan, mulai dari minat pada seni, kecintaan pada traveling, hingga pandangan hidup yang positif.
Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman. Namun seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Adrian adalah sosok yang perhatian, humoris, dan selalu mendukung impian-impian Gina. Ia tidak pernah mencoba untuk mengubah Gina menjadi orang lain, melainkan menerima dan menghargai dirinya apa adanya. Gina merasa nyaman dan bahagia saat bersama Adrian. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus merasa takut atau khawatir. Adrian membuatnya merasa dicintai dan dihargai, bukan hanya sebagai seorang wanita karir yang sukses, tetapi juga sebagai seorang individu yang utuh. Setelah beberapa waktu berpacaran, Adrian melamar Gina, dan dengan hati yang penuh kebahagiaan, Gina menerima lamarannya. Hubungan Gina dengan kedua mertuanya juga semakin erat. Mereka sangat menyukai Adrian dan menyambutnya dengan hangat ke dalam keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, makan malam, atau sekadar mengobrol santai. Ibu mertua Gina selalu memuji ketulusan dan kebaikan hati Adrian, dan ayah mertuanya senang berbagi cerita tentang dunia arsitektur dengan Adrian. Gina merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu suportif dan menyayanginya. Selain itu, Gina juga semakin dekat dengan teman-teman lamanya. Mereka selalu ada untuknya, memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Gina menyadari betapa berharganya persahabatan sejati dalam hidupnya. Dalam perjalanan karirnya, Gina terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Ia dipercaya untuk memimpin divisi baru di perusahaannya, sebuah tantangan besar yang ia terima dengan antusiasme. Ia berhasil membawa divisinya meraih kesuksesan yang membanggakan, membuktikan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang handal. Di sela-sela kesibukannya, Gina juga tidak melupakan hobinya melukis. Ia bahkan berhasil mengadakan pameran tunggal pertamanya, sebuah pencapaian yang sangat ia banggakan. Lukisan-lukisannya mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para kritikus seni dan terjual dengan harga yang cukup fantastis. Suatu malam, saat sedang duduk berdua dengan Adrian di balkon apartemennya, menikmati pemandangan kota yang gemerlap, Gina merenung. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, mulai dari rasa sakit dan pengkhianatan hingga kebahagiaan dan kesuksesan yang ia raih saat ini. Ia merasa sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi. Semua pengalaman itu telah membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup. Ia menoleh ke arah Adrian yang sedang tersenyum menatapnya. Ia menggenggam tangannya erat. Ia tahu, ia telah menemukan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun kehidupan yang lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Masa depannya tampak cerah dan penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Gina merasa damai dan puas dengan kehidupannya. Ia telah membalas pengkhianatan dengan cara yang paling indah, dengan meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Hari pernikahan Gina dan Adrian tiba dengan cuaca yang cerah dan langit biru yang membentang luas. Persiapan sudah dilakukan dengan matang, dibantu oleh teman-teman dan keluarga yang sangat antusias. Gina tampak anggun dalam balutan gaun pengantin putih sederhana namun elegan. Senyum bahagia tidak pernah pudar dari wajahnya. Acara pernikahan diadakan di sebuah taman yang indah dengan dekorasi bunga-bunga berwarna pastel yang lembut. Kedua orang tua Gina dan kedua mertuanya hadir, memberikan restu dan kebahagiaan untuk pernikahan Gina yang kedua ini. Ibu mertua Gina bahkan memeluk Gina erat dan berbisik, "Kami sangat bahagia kamu menemukan kebahagiaanmu kembali, nak." Saat Adrian mengucapkan janji suci di altar, mata Gina berkaca-kaca. Kata-kata Adrian yang tulus dan penuh cinta menyentuh lubuk hatinya yang paling dalam. Ia tahu, Adrian adalah pria yang tepat untuknya, pria yang akan selalu mencintai, menghargai, dan mendukungnya dalam segala hal. Gina membalas janji Adrian dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan.
Ia berjanji akan selalu mencintai Adrian, dalam suka maupun duka, hingga akhir hayatnya. Pertukaran cincin menjadi simbol ikatan cinta mereka yang abadi. Resepsi pernikahan berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Gina dan Adrian dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai, berbagi kebahagiaan dan tawa. Gina melihat kedua mertuanya berbaur dengan akrab dengan teman-teman dan kolega kerjanya, menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar menerima Adrian sebagai bagian dari keluarga. Setelah menikah, kehidupan Gina semakin berwarna. Ia dan Adrian membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Mereka saling mendukung dalam karir masing-masing, berbagi tugas rumah tangga, dan selalu menyempatkan waktu untuk quality time bersama. Mereka sering melakukan perjalanan romantis, mencoba berbagai hobi baru, dan menciptakan kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan. Gina merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara pernikahannya dengan Adrian dan pernikahannya dengan Lutfi. Dengan Adrian, ia merasakan adanya kepercayaan, kejujuran, dan rasa saling menghargai yang tulus. Tidak ada lagi rasa curiga atau khawatir. Ia merasa aman dan dicintai sepenuhnya. Karir Gina terus menanjak. Dengan dukungan Adrian yang selalu memberikan semangat, ia semakin termotivasi untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Ia berhasil memimpin proyek-proyek yang semakin besar dan mendapatkan pengakuan yang luas di industri konsultasi. Di sisi lain, ia mendengar dari ibu mertuanya bahwa Lutfi masih berjuang dengan bisnisnya. Meskipun begitu, Lutfi tampak lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia bahkan sempat mengirimkan ucapan selamat atas pernikahan Gina, sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa ia telah benar-benar menerima kenyataan dan mendoakan kebahagiaan Gina. Gina tidak lagi memikirkan masa lalunya dengan rasa sakit atau penyesalan. Ia melihat semua yang telah terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah membawanya pada kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Ia bersyukur atas kekuatan dan ketahanan yang telah ia temukan dalam dirinya. Malam itu, sebelum tidur, Gina memeluk Adrian erat. Ia merasa sangat beruntung memiliki pria seperti Adrian dalam hidupnya. Ia telah menemukan cinta yang sesungguhnya, cinta yang memberinya kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Mereka berdua menatap masa depan dengan penuh optimisme dan cinta, siap untuk menghadapi segala tantangan dan meraih semua impian bersama. Janji suci di altar bahagia telah mengikat mereka dalam ikatan cinta yang tak terpisahkan. Beberapa tahun kemudian, Gina dan Adrian hidup bahagia dalam rumah yang mereka impikan. Karir Gina terus bersinar terang. Ia kini menjabat sebagai direktur di perusahaan konsultannya, memimpin tim yang besar dan menangani proyek-proyek berskala internasional. Reputasinya sebagai seorang pemimpin yang visioner dan efektif semakin dikenal luas. Di sisi lain, Adrian juga sukses dengan firma arsitekturnya. Mereka berdua saling mendukung dan merayakan setiap pencapaian masing-masing. Kehidupan rumah tangga mereka harmonis, dipenuhi dengan cinta, tawa, dan petualangan. Mereka sering melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia, menikmati keindahan alam dan budaya yang berbeda. Gina seringkali merenung, mengingat kembali perjalanan hidupnya. Ia teringat akan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam saat mengetahui pengkhianatan Lutfi. Masa-masa sulit itu terasa begitu kelam. Namun ia bersyukur karena telah berhasil melewatinya. Pengalaman itu telah mengajarkannya tentang kekuatan diri, ketahanan mental, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Ia juga mengingat malam di restoran itu, saat ia membawa kedua mertuanya untuk menyaksikan keburukan Lutfi. Keputusan yang terasa berat namun ternyata menjadi titik balik dalam hidupnya. Tindakan itu telah membebaskannya dari pernikahan yang tidak sehat dan membuka jalan baginya untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Hubungannya dengan kedua mertuanya tetap terjalin baik. Mereka sudah seperti keluarga kandung baginya. Mereka selalu mendukung setiap keputusannya dan turut berbahagia atas kesuksesan yang telah ia raih. Mereka juga sesekali bercerita tentang Lutfi, yang kini hidup sederhana dan tampak lebih tenang. Gina tidak lagi merasakan kebencian atau dendam terhadap mantan suaminya. Ia hanya berharap Lutfi telah belajar dari kesalahannya dan menemukan kedamaian dalam hidupnya. Kini, Gina memiliki segalanya yang ia impikan: karir yang sukses, suami yang mencintai dan mendukungnya, keluarga dan teman-teman yang selalu ada, serta kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Ia telah membangun kebahagiaannya sendiri, bukan dari ketergantungan pada orang lain, melainkan dari kekuatan dan potensi yang ada di dalam dirinya. Suatu sore, saat sedang menikmati matahari terbenam dari taman belakang rumahnya bersama Adrian, Gina tersenyum. Ia merasa damai dan puas dengan kehidupannya. Ia telah berhasil membalas pengkhianatan dengan cara yang paling elegan dan memuaskan, dengan meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisah Gina adalah kisah tentang seorang wanita yang kuat dan resilient. Ia telah menghadapi badai kehidupan dengan keberanian dan keteguhan hati. Ia telah membuktikan bahwa setiap kesulitan dapat diubah menjadi kekuatan, dan setiap pengkhianatan dapat menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Bahagia yang sesungguhnya telah ia genggam erat, hasil dari perjuangan dan keyakinannya pada diri sendiri. Dan di taman itu, di samping pria yang dicintainya, Gina tahu bahwa babak hidupnya yang paling indah baru saja dimulai.